Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang psikologi komunikasi kelompok. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Junaida Fathiati, NIM 2007016004. Yang kedua ada Dinda Rahma Pangesti, NIM 2007016020. Yang terakhir ada Lumatut Thohiro, NIM 2007016040. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki, seperti berbagai informasi atau pemecahan masalah, sehingga menumbuhkan karakteristik pribadi dari masing-masing anggotanya. Selanjutnya, klasifikasi kelompok. Yang pertama ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok sosial yang anggotanya saling mengenal akrab, hubungan lebih intim, dan interaksi yang intensif. Biasanya anggotanya memiliki jumlah yang sedikit. Kelompok sekunder adalah kelompok sosial yang jumlahnya besar, kurang mengenal anggotanya, komunikasi atau interaksinya tidak dilakukan secara langsung, dan komunikasi biasanya bersifat sementara. Yang kedua, ada kelompok in-group dan out-group. Kelompok in-group adalah kelompok yang dianggap sebagai kelompok kita. In-group dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada in-group primer dan yang kedua in-group sekunder. Kelompok out-group adalah kelompok yang kita anggap sebagai kelompok orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahma Pangesti, NIM 20070160020. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Naida. Yang ketiga, ada kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang anggota-anggotanya secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok itu. Selanjutnya, kelompok rujukan, yaitu kelompok yang digunakan sebagai alat ukur atau standar untuk menilai diri sendiri atau untuk membentuk sikap yang berfungsi secara komparatif, normatif, dan perseptif. Yang keempat, ada kelompok deskriptif dan kelompok perseptif. Kategori deskriptif menunjukkan klarifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukan secara alamiah. Sedangkan kategori perseptif adalah di mana kelompok diklarifikasikan menuju langkah-langkah rasional yang harus dilewati oleh anggota. Kelompok dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, konformitas, yaitu perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang nyata atau yang dibayangkan. Yang kedua, fasilitas sosial, yaitu kondisi prestasi individu yang meningkat karena disaksikan kelompok. Yang ketiga, polarisasi, yaitu kecenderungan orang untuk berkeputusan ketika masuk kelompok atau di luar kelompok dalam menghadapi suatu fenomena. Selanjutnya, prinsip dasar komunikasi kelompok. Yang pertama, ada tatap muka. Setiap anggota harus dapat melihat dan mendengar anggota lainnya. Yang kedua, jumlah partisipan. Jumlahnya berkisar 3 orang atau lebih, yang idealnya tidak lebih dari 12 orang. Yang ketiga, maksud dan tujuan. Harus memiliki maksud dan tujuan tertentu. Yang keempat, menumbuhkan karakteristik personal anggota, yaitu berhubungan tidak hanya dalam konteks kelompok, tetapi juga melibatkan karakter antar pribadi. Baik, saya Lumatut Thohiro melanjutkan presentasi dari Dinda. Faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok ini ada 2 faktor, yaitu yang pertama faktor situasional yang terdiri dari ukuran kelompok, jaringan komunikasi, kohesi kelompok, dan kepemimpinan. Kemudian yang kedua yaitu faktor personal atau karakteristik anggota kelompok yang terdiri dari kebutuhan intrapersonal, tindak komunikasi, dan peranan. Kemudian fungsi komunikasi kelompok. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai hubungan sosial, yang artinya
mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya, seperti bagaimana suatu kelompok secara rutin memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan aktivitas yang informal, santai, dan menghibur. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai pendidikan sebuah kelompok. Fungsi pendidikan ini akan sangat efektif jika setiap anggota kelompok membawa pengetahuan yang berguna bagi kelompoknya. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi persuasif. Berupaya mempersuasikan anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian fungsi yang keempat yaitu berfungsi sebagai pemecahan masalah berkaitan dengan penemuan alternatif atau solusi yang tidak diketahui sebelumnya. Sedangkan pembuatan keputusan berhubungan dengan pemilihan antara dua atau lebih solusi. Jadi, pemecahan masalah menghasilkan materi atau bahan untuk pembuatan keputusan. Kemudian fungsi yang terakhir ini berfungsi sebagai terapi, yang artinya digunakan untuk diskusi, seperti kelompok konsultasi perkawinan. Jika muncul konflik antar anggota, dalam diskusi yang dilakukan, orang yang menjadi pemimpin atau yang memberi terapi yang akan mengaturnya. Sekian dari kelompok kami, semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.